Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini di depan kita ada sebuah kulkas Polytron satu pintu yang tidak dingin. Dan ini sekaligus saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar kemarin ya. Pertanyaannya itu seperti ini. Mari kita berlogika atau Mas ya. Jadi freon itu habis itu tidak mungkin kalau tidak terjadi kebocoran freon. Kalau misalkan hanya diisi freon, suatu saat nanti kulkas kembali tidak dingin. Nah, sekarang saya akan menjawab. Bukan pertama kali ya saya jelaskan kenapa freon itu bisa habis ya. Jadi ada dua penyebab. Jadi yang paling sering terjadi, saya katakan ada dua penyebab yang paling sering terjadi, yaitu kulkas yang tidak dingin kemudian freonnya habis. Itu bisa disebabkan, ini yang pertama ya, bisa disebabkan karena ada kebocoran freon. Kemudian bisa juga tanpa ada kebocoran freon itu bisa habis. Nah, yang kedua ini yang sering jadi pertanyaan. Nah, yang kedua ini saya akan jawab. Jadi seperti ini kerjanya teman-teman. Jadi kenapa freon itu bisa habis tanpa ada kebocoran? Yang pertama, itu terjadinya ketika mesin kompresor ini panasnya berlebihan. Oke? Masuk ya. Ketika mesin kompresor ini panasnya berlebihan. Kenapa panasnya bisa berlebihan? Terkadang orang membuka pintu kulkas itu pintunya tidak tertutup rapat ataupun masih kebuka, sehingga mesin kompresor ini bekerja terus-menerus untuk mendinginkan suhu ruang yang ada di dalam evaporator atau yang ada di freezernya. Nah, kalau misalkan mesin kompresor ini hidup terus-menerus, maka itu mesin kompresor ini kan ada oli. Nah, ini nanti terjadi pemuaian atau apa ya ini disebut ya. Mesin kompresor ini panasnya overheat. Rata-rata itu di atas 100 ya, 100 derajat. Nah, kalau misalkan udah terjadi seperti ini, mesin kompresor panas, spool juga panas, kemudian oli pun juga nggak kekontrol panasnya, maka itu terjadi pemuaian oli. Nah, pemuaian oli ini akan ikut dengan gas freon teman-teman. Jadi akan ikut gas freon melalui kondensor. Nah, melalui kondensor, kemudian setelah itu turun ke bagian filter. Baru turun ke filter, baru dia akan terjadinya perubahan zat ya, gas menjadi cair. Nah, cairnya itu ada di bagian evaporator. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, maka oli itu banyak terjebak di bagian evaporator. Nah, ketika sudah seperti itu, uap oli ini terlalu banyak, maka untuk zat freon ini kalah teman-teman. Jadi nggak ada, jadi percuma, kayak seperti angin aja. Makanya di situ nggak dingin sama sekali. Nah, itu yang terjadi. Bukan berarti oli ini cair ya, kemudian bisa masuk ke dalam filter. Nah, kalau misalkan cair bisa masuk ke dalam filter, otomatis filter ini basah. Logikanya seperti itu ya. Kok bisa naik? Nah, makanya di sini saya terangkan teman-teman. Makanya kejadian yang saya temui di lapangan itu kebanyakan pintunya nggak rapat, kemudian lupa menutup pintu. Itu kan pasti ada ya yang seperti itu, lupa menutup pintu sehingga kulkasnya jadi nggak dingin. Kemudian ada suara gemericik air di bagian freezernya sehingga kulkas ini tidak dingin. Mesin kompresornya nyala tapi lampunya nyala, kompresornya nyala, tapi kulkasnya nggak dingin. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak hanya ada kebocoran freon saja teman-teman ya. Nah, kemudian bisa juga, ini saya teruskan teman-teman ya.
biar kalian paham. Bisa juga dikarenakan ada kebuntuan freon. Kalau kebuntuan freon ini dia kadang-kadang dingin, kalau udah dimatiin beberapa jam baru dinyalakan kemudian dingin kembali. Nanti dia akan mencair lagi ketika sirkulasi freon ini mengalami kebuntuan. Nah, ciri-ciri kebuntuan freon itu biasanya mesin kompresor itu terdengar silent atau hampir nggak terdengar. Kemudian bodi kulkas cenderung dingin dan di bagian evaporator itu nggak ada suara desis ya, nggak ada suara gemericik lah kayak gitu. Nah, itu tanda-tanda freon, ada kebuntuan freon teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kemarin nggak mungkin ya, nggak bisa seperti itu ya, karena di sini kan sistemnya tuh seperti itu teman-teman. Kalau kalian nggak percaya nggak masalah. Nah, kemudian di sini ada juga kasus yang seperti ini, pasti banyak. Ini kadang-kadang kulkas Polytron ya, kulkasnya normal, kemudian dia melakukan pengurasan freon karena bunga esnya cukup tebal. Nah, ketika udah dikuras seperti biasa ya, dikipas atau segala macam, kemudian dimatiin. Nah, setelah udah dibersihin untuk kulkasnya dihidupkan kembali, itu kadang-kadang nggak bisa dingin kembali. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini saya belum bisa menjawab ataupun belum bisa memastikan ya apa penyebabnya. Nah, sampai sekarang saya masih mencari tahu gitu. Hanya saja dimatiin kemudian kulkas nggak bisa dingin kembali. Nah, ini pengalaman saya yang kedua kali seperti itu. Ini masih saya masih belum bisa jawab ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada jawaban boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Kita hanya berbagi pengalaman aja, informasi aja, dan saya juga tidak menggurui kalian. Jadi saya hanya berbagi pengalaman saya mengenai seputar pendingin. Jadi ini apa yang saya alami, apa yang saya pelajari sesuai SOP ya. Saya akan upload teman-teman, saya akan share videonya gitu. Kalau misalkan ada yang bertanya, bang bikinin tutorial cara isi freon pakai gas LPG, ya mohon maaf saya nggak buatin karena itu udah di luar SOP gitu. Kan banyak tuh marak ya menggunakan gas LPG lah, padahal untuk freon pun juga murah gitu teman-teman. Udah disediain freonnya itu apa kan gitu ya, supaya nggak ngerusak kebagian komponen. Kemudian oli juga harus sesuai ya, kalau R134 ya pakai R134. Jadi ada ukurannya juga teman-teman. Jadi nggak sembarang pabrik bisa ngisi freon kayak gitu. Kalau freon ya banyak jenisnya ya, banyak banget jenis-jenisnya. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa kalian share, bisa kalian download ya. Kalian share nggak masalah, supaya banyak yang tahu juga teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.